Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 so when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue.
planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look Perkenalkan, saya Dr. Boy Abidin. Saya ini mahasiswanya Prof. Ramdan, ya, tahun 87 masuk ke dokteran, kemudian Prof. Ramdan sebagai pembantu dekan 3 waktu itu bidang kemahasiswaan. Jadi saya kenal beliau, Prof. Ramdan, sudah dari tahun 1987. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu, meringankan langkahnya untuk hadir di acara kali ini. Jadi acaranya adalah memang peluncuran buku Prof. Ramdan, Belum Saatnya Menepi, dan juga acara 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Ria. Baik, untuk tidak memperlama waktu, jadi ini padat acaranya, jadi kita harapkan selesai nanti sebelum waktu sholat zuhur. Ya, untuk pertama kami beri kesempatan kepada Ibu Yani selaku penggagas yang memberikan ide, memberikan usul untuk peluncuran buku tersebut. Kepada Ibu Yani kami persilakan. Saya pagi hari ini sungguh berbahagia, tetapi akan lebih berbahagia kalau saya didampingi oleh putri tunggalnya Pak Ramdan dengan mantu dan 2 cucunya yang tercinta. Ya. Keluarga ini baru datang dari Melbourne kemarin, jadi spesial datang untuk menghadiri. Kesini Morgan. Sama Aki katanya, sama Aki. Jadi ini keluarga yang berbahagia, ya. Dr. Ramdan, kemudian Namira, Morgan, Bayu dan Yuda. Saya sebetulnya ingin cerita sedikit sih, ya. Buku ini nih 75 tahun Pak Ramdan, ya. Kebetulan saya ini dari kecil sudah kenal beliau. Dari kecil sudah kenal beliau, ya. Kami 11 bersaudara, saya nomor 4, Pak Ramdan ini nomor 3. Jadi mungkin sejak saya membuka mata itu saya sudah kenal. Jadi betapa beliau ini di dalam keluarga kami yang bersebelas dengan ibu dan bapak itu selalu menjadi panutan bagi kita semua, ya. Kalau pinter mah pasti, ya. Ya Kang Eri ya, Kang Ruslan ya. Itu dari SD tuh pinter gitu ya. Jadi sekarang juga satu-satunya profesor di keluarga kami. Artinya kami bangga lah ya. Nah, dalam perjalanan 75 tahun ini pasti ada suka dan dukanya lah ya. Nah, kita banyak melihatlah bagaimana Pak Ramdan ini low profile, ya, selalu rendah hati, ya, selalu memikirkan orang banyak dari dulu itu. Apalagi beliau dokter ya, sehingga empati untuk selalu menolong semua pihak itu besar sekali. Saya mau cerita nih kenapa buku ini dibuat.
setahun yang lalu, kurang lebih bulan Juli, kalau sekarang 2024, 2023 lah ya, saya tuh bicara sama beliau, tahun depan kan 75 tahun, pesta ya, oh gitu ya. Saya kan senangnya pesta kan, kalau beliau tuh enggak. Tuh beliau mah diam aja. Nah, jadi kita mau memestakan beliau bulan Juli ini ya. Bikin buku ya. Terus beliau bilang, ya gitu kan. Nah, pasti tahu lah teman-temannya. Tapi alhamdulillah buku ini jadi karena apa ya? Dokumentasi ya. Dari Pak Ramdan ini luar biasa. Dari mulai foto-foto waktu kecil ya, foto-foto di rapor sampai sekarang pasti itu banyak. Kalau saya sih, foto di raport udah kemana apa? Tapi kalau beliau mah rajin banget. Ya jadi itu sedikit barangkali cerita tentang bagaimana buku ini dibuat. Alhamdulillah buku ini berkat kerjasama semua pihak. Terima kasih ya yang sudah merintis buku ini. Juga teman-teman Pak Ramdan, kerabat Pak Ramdan yang juga ikut serta dalam memberikan kontribusi yang baik di dalam buku ini. Itu Mbak Ruk itu banyak cerita di sini ya Mbak Ruk ya. Baik Mas Boy, saya kembalikan ya Mas Boy ya. Jadi kita dengar cerita ulasan dari teman-teman dekat Pak Ramdan. Mangga. Sebelum kita mulai diskusinya, jadi mohon maaf nanti kita akan atau saya akan membantu untuk memandu acara kali ini. Mungkin Prof, kita ngobrol dulu dong Prof di sini sebentar Prof sebelum nanti dibahas mengenai Prof ini bagaimana tadi kan Bu Yani sudah menggagas untuk buku ini. Nah, pendapat Prof setelah buku ini terbit dan kemudian terlihat antusiasme dari saudara-saudara, teman-teman, sahabat yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih Boy. Jadi pertama-tama terima kasih banyak untuk semuanya Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, anak-anak, cucu juga atas kehadiran dan perhatian. Jadi mungkin saya bersyukur dengan hadirnya buku ini. Jadi saya alhamdulillah sudah berumur 75 tahun, tidak muda lagi, dan terima kasih atas dukungan dan kasih sayang dari semuanya lah. Tapi khusus bulan ini sebetulnya saya dalam rangka kan istri saya baru meninggal, jadi hari ini 100 harinya Ibu, jadi saya nebeng acara ini sekalian kumpul untuk 100 hari istri saya almarhumah, dan kemudian ada teman-teman, terima kasih banyak sudah membuat buku 75 tahun. Jadi itu aja Boy, terima kasih banyak, saya bersyukur, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, dan silakan terima kasih kepada Pak Komar yang sudah meluangkan waktu. Pak Komar ini semua udah tahu ya, yang punya batik Komar yang terkenal itu, dan nanti akan cerita karena di belakang itu ada batik jenazah yang tadinya sudah disiapkan untuk almarhumah istri saya dan saya, tapi karena disimpannya di Bandung, ibu meninggalnya di Jakarta, Lebaran kan nggak mungkin ke Bandung, jadi itu batik disimpan aja dan dipajang-pajang, nanti akan diterangkan oleh Pak Komar apa artinya batik jenazah. Satu lagi Dokter Isa, saya siap-siap. Jadi Dokter Isa ini teman baik saya dari sejak mahasiswa, mungkin yang tahu modalnya saya begitu. Jadi Isa nanti jangan dibilangin yang jelek-jeleknya, mohon. Dan satu lagi terima kasih Dokter Boy ini, semua orang udah tahu tiap hari ada di Metro TV, di Go Healthy. Dan luar biasa, waktunya terbatas sekali, tapi hari ini menyempatkan untuk membantu. Terima kasih banyak Boy. Tadi saya pun juga baru memegang buku ini dan saya sudah membaca, jadi banyak hal-hal yang menarik ya. Pertama, image pertama saya adalah melihat buku ini, kemasannya sangat luar biasa. Kemudian begitu dilihat isinya, kualitas fotografinya juga luar biasa. Dan tentunya cerita-ceritanya juga sangat luar biasa. Oke, untuk itu kami mohon kepada Dr. Ilsa untuk mungkin membahas atau memberikan singkat mengenai buku ini. Terima kasih, silakan. Buat kita semua, ini singkat aja. Saya kenal Ramdan memang udah lama banget ya. Sama-sama aktivis gitu. Ramdan tuh aktif sekali di keluarga donor darah. Dan kita suka bikin kegiatan nakal-nakal juga bareng-bareng. Pertama kita yang paling saya ingat itu kita bikin kampanye pemakaian helm, karena ternyata banyak sekali kematian akibat orang nggak pakai helm. Alhamdulillah sekarang walaupun masih ada ya yang suka nggak pakai helm,
sudah cukup populer. Yang alhamdulillah tadi ya, memang keluarga bahagia dengan mantu dan cucu ya. Gambaran ini dilengkapi foto-foto sehingga kita seperti melihat album. Di bidang pendidikan dan pekerjaan diungkapkan bagaimana karir Ramdan itu memang di Universitas Pajajaran. Sejak kuliah ya, kemudian belajar di Australia untuk S2 dan S3. Ini kelihatan ya, mendapat gelar profesor. Memang di antara kita juga, di antara angkatan 68 kayaknya satu-satunya. Kadang ada beberapa ya, ada beberapa. Tapi ketua angkatan yang juga pada tahun 2012-2013 itu menggairahkan lagi pertemanan, dan alhamdulillah sekarang cukup akrab ya. Kemudian ada kegiatannya di PMI, kegiatannya di Rumah Sakit Valet, dan khususnya perhatian terhadap thalassemia. Karena beliau ini belajarnya memang ahli darah di Australia, tapi kegiatan aktivitas sosialnya tidak kurang ya. Dan memang paling suka anak muda. Tadi Boy mengatakan dia menjadi pembantu dekan 3 ya. Betul. Dan sampai sekarang itu ngasuh anak-anak muda gitu, dan sama anak muda itu apa ya, akrab gitu. Ternyata Ramdan sudah menjadi dekan FK Unpar sekarang ya. Jadi bayangkan pada saat orang-orang sudah gantung handuk gitu ya, kalau istilah petinju itu kan gantung handuk, tinggal nunggu aja pensiunan mah. Pensiunan yang satu ini malah jadi dekan. Memang di tengah teman-temannya itu Ramdan dikenal sebagai orang yang selalu membantu. Waktu kita dapat buku 70 tahun kan, sahabat siapa saja, begitu banyak sahabatnya ya. Sederhana, muslim yang taat. Kalau saya pergi udah sholat belum gitu kan, pergi sama dia. Pergaulannya luas, tapi memperlakukan semua orang setara. Dilahirkan dalam keluarga guru, ibu ayahnya guru, dia juga jadi guru, tapi profesor gitu ya. Cover belakang menjelaskan makna apa sih itu, belum saatnya menepi gitu ya. Ramdan di usianya yang 34 abad ya, masih terus melangkah, malah menjadi dekan Unpar, dan bersama-sama anak-anak muda yang pilihnya juga anak-anak muda ya, dan kemudian jadi apa ya, jadi ini yang mendukungnya juga anak muda. Kemudian di cover dalam itu ada tulisan mengenang Dini. Kita tahu sekarang suatu hari ya, beliau meninggal. Istri tercinta yang menempuh 35 tahun hidup bersama, lebih dari setengah hidupnya, meninggal pada umur 71. Dini diperankan oleh Yani, adiknya dan sahabatnya Yani, Sri, yang kakaknya Dini. Dini yang pendiam melengkapi Ramdan yang selalu sibuk, dan mereka menjalani perkawinan yang bahagia dengan Namira, anak sematamayangnya. Dan dalam sikapnya yang sederhana, ternyata Dini berhasil mengasuh dan membesarkan Namira bersama Ramdan. Namira berhasil menempuh pendidikan lanjutnya di Australia, menikah dengan Morgan. Tentu itu suatu tantangan tersendiri ya, pernikahan antar budaya ya. Dan dikaruniai 2 orang anak, Bayu dan Yuda. Berpulangnya Dini yang tiba-tiba di tengah kebahagiaannya ya, itu sangat menyedihkan bagi Ramdan. Namun kesedihannya yang terungkap, kesibukannya dengan berbagai tantangan sebagai dekan, dan kekuatan batinnya. Mudah-mudahan Ramdan bisa terus mengingat Dini dan berangsur menerima kepergiannya. Mungkin ada kekurangan ya, tak ada gading yang tak retak, tapi saya kira buku ini hebat sekali ya, dan kita semua bergembira bisa menaruh buku yang cukup tebal, yang berwarna-warni seperti album di meja kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lisa. Sebelum kita sampai ke Pak Komang, kita sangat apresiasi daya ingat Prof yang luar biasa. Jadi saya lulus dari kedokteran, kemudian sudah lama tidak ketemu Prof, ya. Kemudian bertemu lagi, ya waktu itu anak saya masuk juga ke kedokteran dan ketemu Prof pada saat acara penerimaan mahasiswa baru. Dan Prof masih ingat betul dengan saya sampai miss segitu banyak muridnya, segitu banyak teman-temannya, sahabatnya, tapi Prof masih mengingat saya. Terima kasih Prof masih mengingat saya sebagai mahasiswanya. Mungkin yang waktu itu saya banyak bandel-bandelnya, ya mumpung maklum masih waktu itu masih semangat mahasiswa begitu. Baik, kita lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Hadirin seluruh undangan yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang terhormat Prof. Ramdan, kemudian Ibu Yani Panigoro yang telah mengundang kami hadir di sini. Izinkan saya sedikit mengomentari karena tadi diminta mengomentari tentang buku ini. Dari kemarin saya sudah baca buku, bahkan alhamdulillah beberapa hari yang lalu Komar sudah menerima buku ini dan sangat luar biasa. Ini bisa dijadikan sebagai contoh kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Kemudian juga hal yang lainnya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Prof. Ramdan ini dengan ilmunya bermanfaat untuk sesamanya. Jadi beliau ini sudah tepat kita sebut sebagai orangnya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ilmu yang beliau miliki itu digunakan untuk bermanfaatan kepada sesamanya. Nah, hari ini saya diminta oleh Prof. Ramdan untuk menjelaskan kain yang ada di belakang kami. Ya, ini bukan hanya sembarang kain untuk beliau. Beliau telah mempersiapkan kain ini jauh-jauh hari, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Jadi izinkan sedikit cerita tentang buku ini. Kita tahu bahwa batik itu merupakan karya seni luhur bangsa Indonesia penuh dengan pesona sejak puluhan abad silam. Batik sebagai karya seni merupakan pengejawantahan dari kondisi pembatik yang melingkarinya. Keindahan desain motif batik merupakan curahan perasaan dan pemikiran pembatik terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Para pembatik menghasilkan sebuah desain batik melalui sebuah proses pengendapan diri, meditasi untuk mendapatkan bisikan-bisikan hati nuraninya, kemudian diibaratkan mendapatkan wahyu, sehingga karya batik yang terlahir dari goresan keindahan cantik menghasilkan karya batik yang sangat indah. Kain batik khususnya bagi masyarakat Jawa melebur dalam kehidupan sosial dan digunakan dalam daur kehidupan. Manusia yang banyak mengandung makna-makna simbolik, mulai dari kelahiran, khitanan, upacara pernikahan, hingga seremoni upacara kematian. Batik sebagai wastra juga digunakan untuk berbagai upacara adat kesenian, ritual, spiritual, dan berbagai kegiatan lainnya. Kain yang ada di belakang kita ini tertulis yang satu, di situ ada kalimat tahlil, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kita sama-sama tahu artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, beliau telah mempersiapkan diri ketika dengan segala macam ibadahnya, namun juga menginginkan agar kelak ketika meninggal ini ada sebuah untaian doa yang diambil dari surat Al-Mumtahanah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir, yang artinya wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami bertobat dan hanya kepadamu tempat kembali. Sehingga batik ini 8 tahun yang lalu ya Prof ya, datang ke tempat saya, kemudian ingin membuat batik sebagai penutup jenazahnya. Karena mohon maaf, pada umumnya kita sebagai manusia masih banyak
yang tidak mempersiapkan dirinya ketika menghadapi kematian dan menuju alam keabadian. Prof. Ramdan Panigoro meyakini bahwa dirinya pun sebagai manusia akan mengalami datangnya kematian. Untuk itu Prof. Ramdan dan keluarga telah mempersiapkan dirinya dengan melaksanakan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian kebiasaan dan kecintaan Prof. Ramdan dalam mengoleksi batik-batik tulis dari berbagai kota sebenarnya telah diwariskan oleh ibundanya, almarhumah Ibu Suhana Halim Panigoro. Jadi Prof. Ramdan ini pernah bercerita ke saya ketika beliau mau berkunjung. Misalkan yang terakhir itu saya ingat dengan ibu ketika di Jogja itu menanyakan kepada Komar, kira-kira Pak Komar tempat yang menjual koleksi batik terbagus atau ternama di Jogja itu di mana? Nah, saya tunjukkan. Prof datangi nama si A, kok jalannya ini, kemudian insya Allah bisa melihat beberapa koleksi. Ya, dan alhamdulillah mungkin ada beberapa yang di koleksinya. Selain bekal amal ibadah dan permohonan rahmat Allah, Prof. Ramdan telah mempersiapkan kainnya seperti yang kita lihat di belakang. Untuk itu kami hanya mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap perajin batik khususnya. Kemudian mari kita sama-sama turut mendoakan karena hari ini adalah peringatan 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Riyadini binti Sujono Sumodijoyo. Semoga almarhum telah mendapatkan ampunan dosa dan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, kemudian keluarga yang ditinggalkannya semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan tentunya untuk Prof. Ramdan diberikan kesehatan serta istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alangkah lebih indahnya, nah kami minta untuk partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan, ada yang mau kenang ya dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan spontanitas saja. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-100 dari adik saya Gini, dan kami sekeluarga amat-amat berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang mau bersama-sama mendoakan adik saya Dino, terutama kepada keluarga Yusuf Panigoro. Saya mengucapkan terima kasih sekali selama ini telah menjadikan adik saya sebagai ipar yang baik, membimbing dia untuk menjadi istri yang baik, terutama kepada Ramdan. Saya berterima kasih sekali bisa membimbing adik saya sedemikian rupa, bisa menemani sampai beliau berpulang. Kecuali itu, saya sekali lagi ingin berterima kasih sekali terutama kepada adik saya Yani Panigoro yang telah mendidik adik saya, menjadikan ipar yang baik untuk adik saya. Terima kasih sekali, dan untuk seluruh keluarga besar Yusuf Panigoro saya sangat berterima kasih. Tidak bisa saya balas dari keluarga Suyono Sumodijoyo. Terima kasih sekali telah menghadiahi yang terbaik untuk adik saya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Wiyana. Saya salah seorang murid Prof. Ramdan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Boy, betul sekali pada saat saya masuk Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1986, Dr. Boy 87, Prof. Ramdan sebagai pembantu dekan di FK Unpad. Waktu itu dekannya adalah Prof. Jamhur, spesialis kandungan, dan sekarang pun masih alhamdulillah sehat walafiat di Bandung. Dan kesan saya terhadap Prof. Ramdan, betul sekali kelihatannya bukunya sangat tepat judulnya, Belum Saatnya Menepi. Karena apa? Pada saat saya dan Dr. Boy menjadi murid beliau tahun 86-87 sampai sekarang berarti sudah mau 50 tahun, beliau masih aktif mengabdi di kedokteran. Ada 5 fakultas sekarang ada 6 fakultas kedokteran di Jawa Barat, dan salah satunya betul Bu sekarang dipimpin dekannya oleh Prof. Ramdan. Dan itulah kesan kami yang betul-betul tidak pernah berhenti mengabdi. Kami kebetulan di ID Jawa Barat jumlah dokternya ada 26.000 lebih dan termasuk terbanyak di Indonesia. Dan sesepuhnya adalah Prof. Ramdan. Dan kesan kami setiap ada kegiatan melibatkan kedokteran atau dokter-dokter di Jawa Barat, beliau selalu hadir, menyempatkan hadir, sehingga bagi kami beliau adalah pendorong motivator semangat kami dokter-dokter khususnya di Jawa Barat. Terima kasih Prof. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Saya dalam kesempatan ini atas nama murid-murid beliau mendoakan selalu sehat Prof. Ramdan, dan untuk almarhum Ibu Dini insya Allah husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, dan izin saya tutup dengan sebuah pantun Dr. Boy. Jalan-jalan ke Malioboro sambil berliku beli baju baru. Prof. Ramdan Panigoro, guruku selalu menjadi teladanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, saya Lia Partakusuma. Saya kebetulan ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unpad saat ini. Jadi siapa yang tidak kenal Prof. Ramdan? Karena beliau adalah panutan kami semua. Sejak saya kebetulan angkatan 79, kami mengenal betul bahwa kalau ada apa-apa mengeluh pada PD3. Baik itu organisasi pecinta alam, baik itu organisasi KDD donor darah, apapun juga, Prof. Ramdan bersedia selalu menerima curhat kami. Jadi tepuk tangan sekali lagi Prof. Ramdan itu luar biasa. Kami selalu ingat beliau ini humble sekali, dengan kekhasannya selalu bawa itu tasnya, nggak pernah tas koper ya Prof ya. Iya, tas kain itu. Jadi kemana-mana beliau bawa tas kain, jalan begitu ya, dan itu luar biasa. Jadi terima kasih Prof. Ramdan, sama seperti dari ID tadi, Prof itu selalu hadir karena beliau adalah penasehat dari IKFK Unpad. Setiap kegiatan apapun beliau siap sedia untuk membantu dan juga selalu hadir untuk memberikan semangat pada kami. Jadi sekali lagi tentu teladan buat kami semua adalah Prof. Ramdan, dan mudah-mudahan masih tetap semangat. Kami juga akan meniru semangat beliau dengan buku Belum Saatnya Menepi, dan ternyata beliau juga masih luar biasa untuk menjadi dekan di Unpar. Kami salut sekali Prof. Jadi memang betul di balik kesederhanaan Prof. Ramdan tersembunyi kualitas intan berlian yang luar biasa menurut kami. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan juga Ibu Ria juga kami kenal sebagai ibunda kami yang sungguh pendiam, tetapi beliau juga selalu hadir pada kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih banyak, semoga beliau mendapat tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Prof atas keteladanannya, dan mudah-mudahan Prof selalu ada bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan komentarnya Ikatan Alumni ID serius semua kan? Oke. Saya mau ngasih komentar yang agak lucu sedikit. Oh, saya ini Hilmi, saya adiknya Ramdan. Ya. Jadi kita ini kan 11 bersaudara. 10 laki, 1 perempuan, satu-satunya cuma Yani. Ya. Jadi kebayang nggak waktu kita lagi kecil 10 laki bersaudara. Kalau bicara spektrum kenakalan dari A sampai Z,
Ya. Dan yang saya selalu ingat sampai sekarang, Ramdan ini unik. Belajarnya, sholatnya, lain dari yang lain. Tiap kali ada kenaikan kelas, pulang bawa raport, ibu bilang, juara kelas, juara sekolah, terus-terusan begitu. Jadi kalau kita habis nakal, pulang ke rumah, dimarahin, referensinya tuh selalu 6. Kudu sih kasih 6. Waduh. Berat kan, ya. Tapi ternyata Nan ini konsisten. Dulu begitu, sampai sekarang juga begitu terus. Something yang mungkin kita rada susah ya. Tapi nggak apa-apa lah, itulah dinamikanya keluarga besar. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang Z. Nah ini ekstrim Nan nih. Ekstrim baik. Dari dulu diminta jadi panutan sampai sekarang begitu terus. So, Nan sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramdan ini kita kadang-kadang bilang our man in Unpad katanya. Jadi saya sama Pak Himendra sama-sama pembantu rektor 3 ITB. Pembantu rektor Pak Himendra di Unpad, saya di ITB. Kami sama Pak Ramdan sama-sama bekerja untuk mahasiswa. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua, bahwa Ramdan orang yang sangat punya passion yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kemahasiswaan. Tidak heran kalau dia salah satu PD3 yang favorit di Unpad itu. Jadi selama bekerja dia, sama-sama kita menyelenggarakan misalnya POM ASEAN, bagaimana kami sama-sama tidak tidur, begadang bagaimana kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan tidak heran karena beliau penuh dedikasi, penuh passion, bekerja keras, dan selalu mencoba mencari solusi-solusi yang ada. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Ramdan atas prestasinya yang luar biasa, bukan hanya di Unpad, tapi juga di ITB. Jadi kalau saya sendiri kalau sakit dikit-dikit, dan mau sakitnya gimana? Oh ini gini. Jadi selalu dia yang memberikan nasihat kepada saya. Terima kasih Kang Ramdan, Prof. Ramdan. Selamat atas semua prestasi dan semoga istrinya husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Baik. Saya terpaksa harus memanggil Irwan dan Ruslan. Mana Ruslan? Irwan. Nah, Irwan mewakili golongan yang baik, saya dan Ruslan mewakili golongan yang nakal. Saya dan Ruslan ini dan Ramdan dan Irwan sama-sama dari SD. SD Merdeka 5, SMP 2, SMA 2, Unpad. Irwan yang salah jalan di ITB. Oh, bener ya? Salah bener ke ITB. Saya terlalu banyak cerita kalau saya harus ceritakan, tapi yang pasti saya bagian nakal, Ramdan bagian baik, dan Ramdan bagian memarahi kami. Dalam hampir setiap kenakalan itu Ramdan selalu bilang, ulah gitu nah, jangan begitu dan sebagainya. Silakan Pak. Terlalu banyak yang bisa saya ceritakan tentang Ramdan, tetapi saya melihat perjalanan tentang iman. Kalau saya melihat imannya itu luar biasa. Iman dalam pengertian sangat memperhatikan teman-teman, sangat memperhatikan kemanusiaan. Satu ketika sebuah pesantren di tempat yang sangat terpuruk, di mana pesantren itu hidup karena bantuan donatur, murid-muridnya masuk dengan gratis, Ramdan membantunya sampai sekarang. Jadi itu hanya catatan kecil bagaimana dekatnya Ramdan dan persoalan keimanan yang sangat tidak pernah saya lupakan. Kemudian satu ketika ada seorang
masih saudara, meninggal dunia. Dia datang jauh dari tempat yang jauh, saya ingin menceritakan dan ikut menyembayangkan, lalu melakukan pengajian sampai 100 harinya. Jadi betapa dekat dengan unsur-unsur yang seperti itu, sehingga saya kadang-kadang ketika dia mengatakan urus orang teh geus umur 75 tahun, kita sudah berusia 75 tahun. Waktu itu saya mengingatkan Ramdan, saya dengan Eri datang ke pemakaman Dr. Gigi Eki. Eki itu sahabat kami juga. Dr. Gigi Eki Surya Sumantri. Jadi sekarang saya teringat lagi bahwa ketika Ramdan itu mengatakan, terus orang mah isuk pakai toge bisa leungit. Karena orang mah terboga kekuasaan naon. Saya jadi ingat sekarang 75 tahun dan Ramdan masih tetap ada di antara kita. Semoga Ramdan tetap tabah. Saya paham berkali-kali Ramdan datang ke rumah bercerita tentang kehilangan istrinya. Ada satu kisah yang sangat mengharukan, yang mohon maaf Ramdan saya akan ceritakan. Pagi-pagi Ramdan datang ke rumah karena dekat rumahnya dengan saya. Masih pakai celana pendek. Terus tadi penting, tadi malam saya buka lemari milik istri saya. Saya lihat dan sangat mengharukan lembaran baju-baju yang tidak pernah dijahit. Jadi rusak. Lamun beli baju disimpan, tidak pernah dijahit, ditumpuk. Terus saya menemukan puluhan amplop yang tidak pernah dibuka. Iya, itu honor saya, kata Ramdan. Dia simpen di kamarnya. Jadi sambil menitikan air mata, saya lihat persis itu Ramdan dengan terharu. Dia mengatakan, betapa luar biasanya istri saya. Dan saya juga ingin mengatakan kepada Ramdan, memang Riandini adalah wanita yang luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut. Kalau tadi Eri sudah mengatakan bahwa cacatnya itu banyak gitu. Saya mencari cacatnya Ramdan itu di mana. Jadi mencari bertahun-tahun cacatnya Nan itu di mana. Belum, sampai hari ini belum menemukan. Ya. Pundung mah biasa. Ya, saya punya satu kisah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi pernah suatu hari saya kurang enak badan, lalu saya tanya ke Nan, saya tuh gini, cik naon obatna? Enggak, dia nggak jawab. Dia cari aja cerita yang lain, ngobrol itu nggak jawab. Barangkali mungkin dia tahu penyakit saya banyak. Nan dibuka lah, mau nanya penyakitnya. Jadi itu yang sangat berkesan untuk saya sampai hari ini. Pertanyaan itu belum terjawabkan. Jadi saya juga saya yakin Ramdan di dalam hal ini tahu kondisi fisik saya. Sekian. Mendadak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan untuk Prof. Ramdan memang sangat luar biasa, karena tadi juga sudah disebutkan beliau itu sangat dekat dengan anak muda. Saya masih ingat ketika saya baru jadi dosen dan juga ketika baru saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau waktu itu adalah
Kepala Kantor Kerjasamanya Unpad, yang sangat berkesan mungkin bahwa beliau adalah sangat humble orangnya, tidak segan beliau itu datang ke kantor saya. Jadi bukan saya, kadang-kadang bukan saya yang datang ke kantor beliau, tetapi beliau yang datang ke kantor saya. Itu yang pertama kali saya juga kaget begitu ya, oh ternyata Prof. Ramdan itu sangat baik, padahal kan memang tadi juga disebutkan orangnya serius, tetapi ketika kita sudah kenal ternyata beliau itu sangat baik sekali. Mungkin juga satu yang sampai sekarang tuh saya juga tidak pernah lupa, bahwa beliau mengajarkan saya kita harus sangat percaya kepada takdir. Ketika itu saya harus berangkat ke Australia untuk mengambil S3 saya. Ternyata saya harus menundanya karena ternyata saya hamil. Karena hamil saya tidak diperbolehkan oleh AusAid waktu itu untuk berangkat. Saya berkonsultasi dengan beliau, tapi kalau seumpamanya saya tidak berangkat tahun ini, saya tidak mendapatkan family allowance. Saya agak sulit kalau seumpamanya saya berangkat tidak mendapatkan family allowance. Beliau bilang, Diana, kalau memang sudah rezeki itu tidak akan kemana. Kamu harus ingat kesehatan kamu. Kan saya waktu itu bilang, waktu itu beliau belum prof, Pak saya berangkat saja. Karena sebenarnya visa saya sudah beres semua. Visa saya beres Oktober, saya ketahuan hamil Desember. Sudah, kesehatan kamu itu paling penting. Beliau bilang begitu. Dan itu terbukti sekali, akhirnya saya mengikuti beliau. Saya tidak jadi pergi, saya ikut bahwa kalau kita rezekinya memang sudah ada, itu tidak akan kemana. Ternyata tahun berikutnya, ketika saya melahirkan bulan Juli, November tahun itu ada pengumuman bahwa semua yang seharusnya berangkat tahun sebelumnya itu tetap eligible untuk mendapatkan family allowance. Jadi itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak Prof. Ramdan mengajarkan saya bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu akan memberikan semua yang terbaik untuk kita begitu. Mungkin itu kesan saya. Kalau kesan saya untuk Bu Dini, kami kebetulan berdua sering diundang untuk makan di tempat beliau. Bu Dini tidak pernah lupa kalau pulang itu selalu membawakan bekal kepada kami dan sangat rapi sekali untuk di kontainer itu gitu ya. Dapur beliau itu sangat rapi, padahal beliau tidak, yang membantunya itu tidak ada di situ, hanya sekali-sekali saja ada hadir. Jadi kesan saya untuk Bu Dini memang orang yang sangat apik dan sayang kepada Prof. Ramdan, juga sayang kepada kami semua ya. Tidak pernah beliau itu terlihat muram, misalnya kita tiba-tiba datang ke tempat beliau selalu terlihat ceria begitu menyambut kami. Mungkin itu, mudah-mudahan Ibu Dini dilapangkan kuburnya dan mendapatkan surganya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosi Hinduan. Saya waktu itu tahun 2016 saya diminta untuk menjadi staf rektor Unpad dan di bawah supervisornya langsung oleh Prof. Ramdan. Mungkin kalau di tempat kerja kita sudah tahu lah ya, Prof. Ramdan begitu dedikasi dan lain sebagainya. Tapi saya sangat ingat ya, waktu itu tiba-tiba saya sakit. Memang waktu itu saya tuh tiba-tiba HB saya 4 gitu ya, dan saya masuk rumah sakit dan saya bingung. Kenapa? Karena kalau mau ngasih tahu orang tua saya nanti keduanya akan cemas gitu ya. Jadi akhirnya saya telepon Prof. Ramdan langsung datang ke Boromius dan menelpon seluruh teman-teman staf rektor, ayo datang ke sini, Rosi lagi sakit gitu ya. Jadi begitu perhatiannya gitu. Dan malamnya Prof. Ramdan dan Ibu almarhumah tuh datang menungguin saya di rumah sakit gitu, karena saya tidak berani bilang sama orang tua saya.
Kemudian dan yang terakhir, saya punya kesan yang mendalam karena akhir tahun lalu itu ibu saya meninggal ya. Pada saat itu 2 bulan beliau itu di rumah sakit dan 27 hari di ICU gitu ya. Pada saat ini tuh kami berempat perempuan semua ya, saya kakak beradik, dan nggak tahu gitu siapa yang saya harus tanya gitu. Dan pada saat itu Prof. Ramdan datang, saya sangka itu sebagai dokter, beliau menyatakan sudah ayo Ros kita terus berusaha gitu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Prof. Ramdan bilang kepada saya, Ros, ada waktunya di mana kalian berempat harus tidak usah lagi bersikeras untuk mencari pengobatan buat ibu saya gitu ya. Jadi disitulah kami berempat benar-benar dituntun oleh Prof. Ramdan dan juga Ibu Dini yang datang terus ke rumah sakit gitu ya, beberapa kali datang ke kami, dan itu terus terang sangat berarti buat kami berempat karena disitulah kami belajar bagaimana melepaskan melepaskan dengan takdir itu gitu ya. Mungkin itu sisi lain dari Prof. Ramdan yang mungkin saya ingin share kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya, tapi tentunya dalam hati kita masing-masing, kita semua punya kenangan manis, kenangan indah, punya kesan yang mendalam, kesan yang sangat baik mengenai Prof. Ramdan. Ya, terlebih dari saya pun juga sangat apresiasi, sangat bangga, sangat amazed, sangat segala macam kata indah untuk Prof. Ramdan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Prof. Ramdan. Baik, untuk menutup acara peluncuran buku ini, terakhir mungkin dari Prof. Ramdan ada yang mau disampaikan kembali kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini. Silakan Prof. Doa dan tentu dukungan pada umumnya. Semoga doa kita akan mendapat diijabah oleh Allah SWT. Baik, terima kasih banyak Prof. Ramdan. Saya Bu Ebidin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih pada Ibu Ilsa, Pak Komar, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari acara pada pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita ada persiapan kepada petugas, boleh ini dipersiapkan. Kemudian kepada petugas yang akan memimpin acara tahlil ini, saya persilahkan maju ke depan. Pak ini Marwan ada di mana? Silakan aja. Ada di mana? Bapak Ibu yang akan sholat, karena sekarang zuhur dulu, itu wudhunya itu ada di luar di sana, atau di belakang, atau ada juga di belakang di sana. Ya, jadi saya persilahkan. Mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Oleh karena itu Nabi bilang sama kita ini, yang sahabat-sahabat yang menunggui orang-orang yang sakit dalam sakaratul maut, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, jembatan. Jembatan itu adalah amal soleh. Apa Bu? Amal soleh.
Gak mungkin sampai kepada Allah kecuali dengan amal soleh. Profesor Ramdan Panigoro, beliau di usia 75 tahun, Masya Allah, tabarakallah, konsisten menjadi seorang pendidik sampai gelar tertinggi profesor. Ya, kalau masih ada yang lebih tinggi dari profesor ya. Alhamdulillah, selamat Prof. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Prof. Ya, yang kedua, di usia yang segini beliau sudah membuktikan sebagai seorang bapak yang teladan bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga, di usia beliau seperti ini, Masya Allah, masih menjadi teladan bagi mahasiswa dan kalangan akademisi. Ya, saya dengar di mana? Di Universitas Pajajaran ya, Bro? Parahiang, nah, di Bandung ya. Nah, mudah-mudahan Prof ya sehat selalu Prof dengan keluarga besar. Maka saya tadi membaca di sini ya, menyadari ada batasnya. Oleh karena itu beliau mempersiapkan diri dengan amal soleh. Amal ibadah ini Bu, itu adalah jembatan. Kalau ingin ibu sampai kepada Allah, tidak ada cara lain, bangun jembatan. Jembatan yang paling luar biasa adalah amal soleh. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu syair, bunyinya begini Bu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, dekat-dekat kepada Allah. Dekat-dekat kepada Allah. Apalagi yang di depan saya ini kayaknya umur 17 tahun semuanya. Masih muda Pak. Jangan pernah merasa tua. Kemudian katanya ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia, dekat-dekatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Apa pesannya? Idza jannal lailu la tadri hal ta'isu ilal fajar. Kalau malam sudah gelap, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin besok akan bangun pagi. Betul gak sih? Makanya kalau kita mau tidur, baca doa kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kalau malam sudah datang, tidak ada yang bisa menjamin kita akan bangun besok pagi. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Penyayang, terimalah orang-orang yang telah Engkau wafatkan ya Allah, terkhusus almarhumah Ibu Riyadini, istri Profesor Dr. Ramdan Panigoro. Maka terimalah sebagai hamba-Mu ya Allah, terimalah seluruh amal-amal solehnya, ampunkan segala dosa dan kesalahannya, masukkan ke dalam hamba-hamba-Mu yang Engkau terima dalam keadaan husnul khatimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan bifadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yang masih hidup ini ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, kuatkan kami untuk memperbaiki bekal sebelum kembali kepada-Mu ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak. Nad'uka wa narju ghufranak, Nad'uka wa narju ghufranak Rabbi.
بعون الله ألمح نور الله وذكر ربي في دقات قلبي يهتف باسم الله خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم جل الله في علاه يا رباه يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي How beautiful is this worldly life, but not a soul shall remain. We've all come into this world only to leave it one day. I can see that everything around me rises then fades away. Life is just a passing moment, nothing is meant to stay. Oh, this worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that must be crossed to a life that will go on forever. So many years quickly slipping by, like the sleepers of the cave. Wake up and make a choice before we end up in our graves. You didn't put me here in vain. I know I'll be held accountable for what I do. This life is just a journey, and it's taking me back to you. Oh, oh. This worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that must be crossed to a life that will go on forever. So many get caught in this beautiful web. It's gardens, common infatuation, but surely they understand at the final stop that its gardens are meant for cultivation. Oh, this worldly life has an end, and it's then real life begins.